Oke, kita akan bahas suatu cerita yang diberi judul Manusia yang Ingin Menjadi Tuhan. Jadi di sebuah kota yang tak pernah tidur, lampu-lampu gedung berdiri lebih tinggi dari apapun. Sebut saja Neo Jakarta. Di sini hidup seorang pria bernama Arman. Baginya, dunia adalah panggung yang bisa ia kendalikan. Ia lahir dari generasi yang diajarkan bahwa Tuhan tak lagi perlu campur tangan. Karena manusia bisa menciptakan segala sendiri. Manusia bisa menciptakan sistem, bisa menciptakan makna, dan bahkan keajaiban itu sendiri. Arman bekerja di perusahaan teknologi besar. Ia menulis algoritma yang mampu memprediksi tingkah laku manusia. Algoritma ini sangat canggih. Mereka bisa tahu kalau manusia itu kapan mereka lapar, kapan mereka jatuh cinta, dan kapan mereka merasa sepi. Lihat, katanya pada rekan kerjanya, kita bisa mengatur hidup seseorang. Ia tersenyum kecil, bangga. Di matanya dunia hanyalah mesin, dan ia adalah tuannya. Namun malam-malamnya mulai kosong. Semakin ia tahu banyak, semakin hening pikirannya terasa. Ketika layar monitor padam, ia melihat bayangan sendiri. Seorang manusia yang bisa mengatur semuanya, tapi tak tahu mengapa ia melakukannya. Suatu hari sistem yang ia bangun gagal besar. Sebuah keputusan algoritmik yang ia anggap sempurna menyebabkan kerugian besar yang menimpa banyak orang. Media menyerang perusahaan dia, publik menghujat, dan saham perusahaan pun anjlok. Arman panik, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Ia mencoba mencari pembenaran. Ini bukan salahku, aku hanya mengikuti kata algoritma itu. Tapi di dalam dirinya ada suara kecil yang berkata, kau hanya manusia, tapi kau ingin menjadi Tuhan. Malam itu ia berjalan di atap gedung, sendirian, dan langit tampak jauh, seakan menolak untuk disentuh. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun ia berdoa. Bukan dengan lisan, tapi dengan diam yang panjang. Dalam diam, dia menyadari sesuatu. Bahwa manusia bukanlah penguasa, hanya penjaga sementara. Bahwa ilmu, uang, dan teknologi bukan alat untuk menggantikan Tuhan, melainkan jembatan untuk mengenal kebesarannya. Air matanya jatuh, pelan tapi pasti. Bukan karena takut kehilangan segalanya, tapi karena baru sadar ia tak pernah punya apa-apa. Keesokan harinya, Arman datang ke kantor dengan wajah yang berbeda. Ia tak lagi ingin menciptakan dunia yang sempurna. Ia hanya ingin menjadi manusia yang berbuat baik tanpa harus merasa seperti Tuhan. Sekian, terima kasih.